YouTuber Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Totemo genki desu ne. Watashi mo genki desu. Gambarimasu. Teman-teman semua, dalam catatan Andi Aswan hari ini, saya ingin membahas yang mungkin nanti akan menjadi suatu berita yang besar ya terhadap pentolan dari teroris ini yang dari klaster 2. Teman-teman, kita melihat bahwasanya ada suatu kejanggalan terhadap salah satu teroris ini dari 3 serangka ini, yaitu saudara Rismond, yang kelihatannya menghilang dari peredaran sosial media, dari peredaran di ruang publik, ya, di stasiun TV dan sebagainya. Ini merupakan satu kejanggalan buat saya, karena selama ini kan, mohon maaf, mereka seperti suatu ikon, ya, quote unquote, yang dikatakan pahlawan bagi kaumnya mereka, kaum Bani Salawi, semua salah Jokowi. Dan perubahan-perubahan ini yang menarik buat saya untuk dipelajari, teman-teman. Sekitar 10 hari yang lalu, saya ada suatu perdebatan, katakanlah di salah satu stasiun TV, yaitu di Metro TV, dalam membahas mengenai laporan kita terhadap Rismond tentang dugaan ijazah yang diduga palsu, kemudian juga pernyataan dari Roy Suryo yang ingin menyeret Dian Sandi ya dalam kapasitasnya bahwa dia menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Termasuk diri saya yang mereka lewat siapa Mikael Sinaga sudah melaporkan untuk itu. Ya, karena mereka selalu berpatokan bahwa ijazah itu palsu. Ya. 99,9%. Dan ini selalu didengung-dengungkan oleh Roy Suryo itu untuk menarik atensi publik dan membenarkan semua yang dia katakan penelitiannya yang abal-abal itu. Ya. Dan mereka ini, teroris ini, memang ingin menyeret semua yang berhubungan dengan Jokowi itu untuk di-downgrade oleh mereka. Ya, Tuhan buatan sare, jadi perlahan demi perlahan, semua langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka ini terkuak dengan sendirinya. Teman-teman, dalam perdebatan itu ternyata ini berdampak panjang ini. Kelihatannya, ya mohon maaf saya katakan, tadinya seekor singa yang ingin menelan mangsanya, memakan mangsanya, sekarang telah berubah menjadi seekor meong. Seekor kucing yang lucu dan perlu dielus-elus karena itu akan membahagiakan pemilik kucing itu. Luar biasa, suatu perubahan yang menurut saya sangat cepat sekali untuk itu. Dan ini baik menurut saya, karena apa? Udah tidak ada lagi namanya nanti teroris. Ya. Yang ada namanya roti sobek. Apa itu roti sobek? Bang Andi? Roti sobek itu singkatan. Artinya Roy, Tifa,
sok beken loh. Ya, teman-teman, ya ini masih isu, tapi ini semakin lama isu ini semakin meningkat. Bahwasanya kemungkinan besar Rismond akan meminta RJ. Nah, ini berita besar ini nantinya. Akan meminta RJ kepada Pak Jokowi. Dan saya tidak tahu untuk klaster 1 apakah juga akan mengajukan hal yang sama. Tapi yang berita yang sangat santer itu yaitu Rismond ingin mengajukan RJ. Pasti akan suatu menimbulkan pro dan kontra untuk masalah restoratif justice ini. Apalagi dengan Rismond ini yang merupakan katakanlah yang sangat keras, ya, yang mengatakan bahwa penelitiannya itu adalah penelitian hebat, yang sempat mempengaruhi publik tingkat terjadi polarisasi, dan ujung-ujungnya akhirnya terbongkar maling teriak maling. Ijazahnya diduga palsu, dan ketika kita laporkan untuk itu oleh Taufik Bilhaki Bang Bil, itu langsung kicep, ya, langsung takut gitu. Ya, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga, teman-teman. Nah, bahwasanya kalau ini benar-benar terjadi, memang ada suatu pergulatan nantinya di teman-teman para pendukung Jokowi, ya, mengenai permintaan ini. Saya melihat dari kacamata politik, karena ini sekarang bukan bicara tentang hukum saja, sudah melibatkan, ya, quote unquote elit politik juga di sini. Karena bagaimanapun juga, ini atensi publik yang luar biasa dan kita disuguhi dengan yang namanya seperti drama berseri atau sinetron berseri untuk itu. Ya. Dan kita paham, ini jadi suatu konsumsi juga oleh media mainstream. Karena akan naikkan rating, yang jelas akan banyak penonton, ya ujung-ujungnya ekonomi juga sebetulnya. Tapi buat kita, bahwa ini bukan masalah ekonomi. Ini adalah masalah menegakkan yang namanya kebenaran, ya, untuk melawan kezaliman. Karena kita semua bekerja, kita semua berargumen dengan mereka, itu tanpa bayaran, teman-teman. Tidak ada. Ini ikhlas semua kita kerjakan. Bayangkan itu. Karena mereka kan selalu mendengung-dengungkan ada bohir ke kita. Ya kita balikin lagi. Justru mereka yang punya bohir untuk itu. Karena luar biasa sekali ke sini kemari, ke sana kemari. Press conference tiap hari misalnya. Untuk menggalang opini publik. Ya, ke luar negeri dan sebagainya. Yes, it doesn't make sense kalau itu tidak ada dukungan secara logistik yang besar kepada mereka. Kan begitu. Teman-teman, saya katakan ini akan suatu hal yang besar untuk itu. Kalau mengenai RJ ini terjadi. Ya. Dan ini akan membuktikan betul secara apa? Etika dan moralitas. Ini kan dia merasa langsung terdiam, tidak ada komen, apapun yang keluar dari Rismond ini mengkonfirmasi bahwasanya benar ijazahnya itu diduga palsu. Ya.
Dan teman-teman juga, saksi yang kita libatkan dalam laporan ini punya jaringan yang luas juga di Jepang. Jadi bukan suatu hal yang main-main dalam hal ini, karena ini akan mencoreng nama Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mempunyai tujuan yang mulia untuk membangun negara ini dengan belajar di Jepang itu. Jelas akan mempengaruhi secara moralitas, secara etika. Padahal bangsa Indonesia ini selalu menjunjung namanya etika dan moralitas. Dan terkenal untuk itu. Ya saya, mohon maaf, saya punya pengalaman untuk di Jepang ya, untuk perusahaan Jepang saya punya pengalaman untuk itu. Budaya-budaya mereka itu memang luar biasa dan juga patut kita tiru. Bagaimana mengutamakan namanya adab, moralitas dan etika itu. Pergolakan ini, nah ini terakhir ketika diinterupsi, kelihatan sekali koordinasi antara mereka, karena kita membahas ijazahnya Rismond itu, sepertinya tidak terkoneksi dengan Rismond itu sendiri gitu. Ya, jadi ya jawabannya asal kenanya aja. Dan juga menarik ya apa yang dikatakan lawyer dari Rismond pribadi itu pun juga tidak paham mengenai bagaimana berkuliah di Jepang itu dengan menggunakan scholarship ya Mombugakusa itu. Yang jelas, kalau kita menerima suatu beasiswa, seluruh dunia itu harus membayar kalau kita tidak selesai atau membayar pengganti ya, yang selama digunakan tidak selesai dalam tugas belajar kita itu yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia misalnya lewat LPDP atau pemerintah Jepang ya dengan Mombugakusonya gitu kan. Ada kalau misalkan nggak di Australia ada namanya Australian Award Scholarship AAS, ada Chevening yaitu di Inggris ya, ada Fulbright di Amerika ya, ada Swedish Institute itu di Sweden gitu loh. Jadi banyak sekali, ada Tulips, Orange untuk Belanda. Nah, itu semua juga punya konsekuensi gitu loh. Bukan artinya mendapat beasiswa itu kemudian menghabiskan uang beasiswa itu untuk bukan tugas-tugas belajar misalnya. Sehingga jadi DO misalnya. Nah, itulah konsekuensinya ya harus juga mengembalikan dana tersebut. Teman-teman, apa sih tujuannya Rismond meminta RJ itu? Ya ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang ini simpel saja. Jadi dia memahami sekarang bahwa dia itu salah. Tapi gengsi gitu loh. Gengsi. Nah, dengan adanya laporan ini terkuak semua ya apa yang dia lakukan Rismond dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu S2, S3 itu menjadi seorang dosen di Unram, membuat sertifikat dosen di Brawijaya. Ini ada konsekuensi hukum juga dengan lembaga-lembaga tersebut itu. Biar bagaimanapun kan harus melampirkan yang namanya surat penyetaraan dari Dirjen Dikti kalau kita lulusan luar negeri. Seperti yang digugat oleh mereka untuk Wapres kita Mas Gibran itu mengenai ijazah SMA-nya. Bagaimana ada ijazah SMA? Di Singapura tuh nggak ada ijazah SMA, yang ada secondary school. Nah, jadi ibaratnya nih mereka ini ya menjilat ludah yang mereka sudah keluarkan itu. Menjilat ludahnya sendiri itu. Ya. Dah, itu nggak bisa dipungkiri untuk itu teman-teman.
Kalau dikatakan, oh dia bukan pejabat publik, ya, bagaimana tidak dikatakan, oke, tidak katakan pejabat publik. Secara etika moralitas, dia sebagai dosen, memberikan pengajaran tentang kejujuran, adab itu. Kalau dia sebagai dosen, bukan hanya ilmu yang diajarkan kepada para mahasiswanya. Itu penting etika moralitas dan adab itu. Karena itulah membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Kalau dia sendiri melakukan membuat ijazah yang diduga palsu itu, artinya dia sudah membuat suatu pengerusakan secara mentalitas, moralitas, ya, mahasiswa yang diajarkan oleh dia. Jadi ada hal yang menarik juga di sini. Pembenahan secara administrasi pun perlu diperhatikan kepada lembaga-lembaga negara mengenai sertifikasi dosen, penyetaraan, ya, ijazah yang dari luar negeri, dan sebagainya. Teman-teman juga, sekarang saling lapor dan melapor ini terjadi. Ya. Laporan saya tentang TPPU mengenai Rismond dan si Michael Sinaga itu, mereka sudah dipanggil. Harusnya Jumat kemarin, ternyata mereka mangkir untuk datang. Akan dimintakan lagi keterangan. Akan dikirimkan surat lagi kepada mereka untuk datang. Padahal Michael Sinaga ini sudah mengatakan akan hadir hari Jumat. Sebetulnya hari Rabu, tapi minta waktu, dia akan datang hari Jumat. Ternyata tidak hadir untuk itu. Dan juga teman-teman, Roy Suryo itu selalu mengatakan, ya, ada 3 pernyataan dia yang selalu saya ingat itu. Andi Aswan tidak punya legal standing, Andi Aswan itu pembohong, dan dia adalah selalu benar perkataannya. Ketika kita memberikan informasi yang valid untuk meluruskan pernyataan-pernyataan dia, dan dia itu akan selalu katakan bohong. Ya, paham. Karena mereka ini tidak mempunyai barang bukti. Maka dia berubah cara untuk melakukannya melalui trial by press. Sehingga publik yang membuat suatu pengadilan sendiri. Nah, ini bermasalah untuk itu, teman-teman. Iya, teman-teman juga. Kita tidak bisa hanya mengikuti arus mereka sekarang. Walaupun mereka melakukan strike kepada kita, dan selama ini kita defend, sekarang kita juga harus melakukan strike kepada mereka. Apa? Yaitu adalah melaporkan Rismond ini ke Polda Metro Jaya dengan ijazah S2 S3 Yamaguchi yang diduga palsu itu. Dan insya Allah ya, dalam waktu dekat, mungkin setelah Lebaran, ada tim yang akan berangkat ke Yamaguchi untuk mengambil satu dokumen yang penting, dan dokumen itu ibaratnya merupakan prime evidence, ya. Itu karena meruntuhkan semua argumen-argumen dari Rismond, ya. Dan mohon maaf, dokumen itu sudah dilihat oleh penyidik bulan November lalu, ya.
Begitu. Yang hanya bisa mengambil dokumen itu adalah Roni Teguh PhD dan Joshua Sinambela. Karena mereka yang dipercaya oleh Yamaguchi University, karena mereka sudah melakukan beberapa kali korespondensi antara pihak universitas dengan mereka berdua. Dan ini infonya A1. Kembali lagi kalau kita bicara tentang RJ. Rismond akan meminta RJ. Ya, saya bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau pandangan secara politik saya, itu suatu hal yang bagus. Ini menandakan bahwa Rismond ini dia bersalah. Ya, walaupun RJ itu sudah saling memaafkan, tapi ini berkaca dari kemarin pemberian RJ itu, ya kami menyarankan bahwa itu harus clear and clean, ya. Jadi clear and clean, meminta maaf langsung, bertemu, ya, dan menjelaskan kepada publik apa yang Rismond teliti selama ini adalah salah besar. Ya. Bukan sesuai dengan kaidah ilmuwan. Nah, ini penting untuk itu. Setiap ilmuwan itu tidak pernah mereka ini absolut selalu benar. Tidak. Ilmuwan itu ditempa dengan kegagalan dan kegagalan, baru menjadi seorang ilmuwan. Contohnya, Thomas Alva Edison, penemu Bolham, sampai ke 900 penelitian, dia mendapatkan Bolham yang sekarang ada berkembang seperti sekarang ini. Kayak Tesla untuk listrik. Kan begitu. Nah, untuk case ini, ya saya berharap salah satu syarat RJ itu kan saling memaafkan, betul itu. Tapi ada pernyataan sikap secara kesatria dari Rismond itu untuk menyatakan penelitian dia itu adalah salah. Kalau itu terjadi, teman-teman, sangat luar biasa. Artinya, artinya tidak ada lagi namanya teroris, tinggal namanya roti sobek untuk klaster 2. Roy Tivo Sobekan. Nah, kita ganti namanya roti sobek atau remah-remah roti. Ya, dari sisi kemanusiaan, dalam diskusi saya dengan Bapak, kita melihat betul bahwa Pak Jokowi ini punya sikap negarawan yang luar biasa. Ada sekitar 30 menit saya berdiskusi dengan beliau berdua. Beliau memberikan pandangan-pandangan dan meminta pandangan dari saya. Dan itulah yang saya katakan, beliau ini luar biasa, beliau ini memperhatikan betul, menghargai betul semua pejuang-pejuang kebenaran ini. Pejuang-pejuang beliau. Dan saya rasa juga klaster 1 ini kalau meminta RJ, saya rasa juga akan diterima oleh Pak Jokowi. Tapi untuk 2, saya memang berharap yang 2 ini, Pak, ya, roti sobek ini tidak akan kita terima kalau dimaafkan. Karena biar bagaimanapun Pak Jokowi ini butuh ruang publik. Butuh ruang publik untuk apa? Untuk bisa mengkonfirmasi bahwa ijazah beliau itu asli. Ya.
Kita berdebat itu di pengadilan gitu. Nah, nanti Pak Jokowi kan diwakili oleh kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum. Ini yang ditakuti oleh Refli Harun sebagai koordinator penasihat hukum mereka. Karena kita tantang dari awal pra-peradilan, tapi tidak pernah mereka itu setuju dengan pra-peradilan karena tahu mereka tidak mempunyai barang bukti. Maka dia mencoba mengulur-ngulur waktu, mencari dukungan di semua instansi pemerintah, instansi bukan hanya instansi, DPR pun, DPD pun dia minta semua. Padahal selama ini mereka ini kan tidak percaya dengan institusi negara, ya, takut mereka ini untuk pra-peradilan. Ini jalan tol, langsung ini, tidak perlu lagi P19, P21 gitu. Taruh udah nanti di pengadilan. Kalau ini ditolak pra-peradilan mereka, tapi mereka tidak berani untuk itu. Refli Harun itu bukan petarung. Kalau dia petarung, ayo. Jadi, teman-teman, klaster 1 dan klaster 2 ini sudah terpecah, baik sebagai penasihat hukumnya, ya, dan kliennya. Masing-masing ingin menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita ketahui sebelumnya, sebelum Refli Harun masuk, yang menggantikan Fauzinuddin ini, mereka keras. Mereka selalu katakan, Pak Jokowi jangan cabut laporannya, kita tarung di pengadilan. Emang kita takut, Din? Kagak, Din. Kita jabanin, lu minta apa juga. Ya, akhirnya lu juga tereliminasi loh, ya kan? Diganti sama Refli Harun. Refli Harun cenderungnya adalah, tujuannya adalah tidak mau melalui pengadilan. Dicarilah celah-celah itu sampai ke MK. Teman-teman juga perlu saya infokan, kalau mereka ini selalu cenderung untuk ke CLS, ya, karena ingin mereka ini menggunakan CLS ini, ya, untuk menarik atensi masyarakat dan menjadikan suatu pengadilan terbuka buat Pak Jokowi. Padahal tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi CLS itu. Karena yang digugat oleh sebagian kecil masyarakat itu, ya, pihak mereka itu adalah institusi negara dan institusi akademis. Tidak ada unsur pidana. Tidak ada juga yang sebagai tersangka. Lebih cenderung ke administratif. Tapi mereka membungkus dengan framing-framing jahat mereka, seolah-olah Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya di CLS itu. Tidak perlu menunjukkan itu. Mereka sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya. Dan hakim juga tidak meminta untuk itu. Nah, jangan sampai kita ini, teman-teman, dibodohi oleh gaya narasi-narasi mereka yang sangat jahat menurut saya untuk itu. Jadi, teman-teman, kita tetap semangat dan kita lihat ini sebentar lagi ada suatu berita yang mungkin akan menghebohkan. Kita lihat, kita tetap amati, ya. Dan kebenaran itu pasti akan menunjukkan jalannya. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkahi kita semua dalam perjuangan melawan kezaliman. Sore dewa minasan. Domo arigato gozaimashita. Mata aimasho. Sayonara.